Kawan-kawan, selama 2 tahun terakhir, beberapa perusahaan panel surya menampilkan berbagai desain dan inovasi sel PV canggih yang membantu meningkatkan efisiensi, mengurangi degradasi, dan meningkatkan keandalan. Beberapa teknologi terbaru termasuk mikrobusbar dan arsitektur sel gapless telah diadopsi oleh beberapa produsen. Berikut ini adalah beberapa teknologi panel surya yang diterapkan oleh beberapa produsen tier 1. Pertama adalah PRC. PRC telah muncul sebagai teknologi pilihan bagi banyak produsen di sel mono dan polikristalin. PRC adalah singkatan dari Passive Emitter and Rear Cell yang merupakan arsitektur sel yang lebih maju menggunakan lapisan tambahan di sisi belakang sel untuk menyerap lebih banyak foton cahaya dan meningkatkan efisiensi secara total. Teknologi PRC yang umum adalah Local ALBSF atau Aluminium Back Surface File Contact. Variasi lain yang juga dikembangkan adalah PRT, Passive Emitter Rear Total Diffuse, dan PRL, Passive Emitter and Rear Locally Diffuse. Direktur Australian Centre Photovoltaic di UNSWV, Profesor Martin Green menemukan konsep PRC yang sekarang banyak digunakan oleh sebagian besar produsen panel surya di seluruh dunia. Keycell adalah yang pertama menggabungkan teknologi PRC ke dalam sel polikristalin, tetapi menggunakan nama Quantum untuk rangkaian modul PRC mereka. JinkoSolar baru-baru ini juga memecahkan rekor efisiensi panel surya dengan 24,79% dari sel PRC tipe N monokristalin. Sel mono PRC sekarang merupakan arsitektur sel yang paling populer dan efisien yang diproduksi oleh sebagian besar produsen termasuk Winaico, Trina Solar, Keycell, Longi Solar, JinkoSolar, Ryzen, dan juga JA Solar. Yang kedua adalah teknologi multibusbar. Busbar adalah kabel tipis atau pita yang merangkai setiap sel. Busbar melakukan dua fungsi utama, mengumpulkan elektron dari jaringan logam kecil di permukaan sel dan menghubungkan bagian depan sel ke sisi belakang sel yang berdekatan menciptakan sirkuit di seluruh panel. Selama beberapa tahun terakhir, sebagian besar produsen pindah dari 4 atau 5 pita busbar ke 9 atau lebih multibusbar. Beberapa format sel yang lebih besar, seperti sel 210 mm yang dikembangkan oleh Trina Solar, memiliki 12 busbar, sedangkan REC Alpha memiliki 16 busbar mikro. Manfaat tambahan dari lebih banyak busbar adalah jika retakan mikrosel terjadi karena benturan, beban berat, atau orang yang berjalan di atas panel, membantu mengurangi retakan berkembang menjadi hotspot karena ada jalur alternatif untuk arus mengalir. LG adalah pabrikan pertama yang menggunakan busbar kabel mikro bundar pada jajaran panel Neon 2. LG menyebut teknologi ini CELO yang merupakan singkatan dari Cell Connection Electrically Low Loss, Low Stress and Optical Absorption Enhancement. Teknologi multibusbar CELO menurunkan hambatan listrik dan meningkatkan efisiensi. Yang ketiga adalah teknologi split module half cut cell atau sel setengah potong. Selama beberapa tahun terakhir, sebagian besar produsen terkemuka telah beralih menggunakan sel setengah potong atau setengah ukuran dibandingkan sel persegi berukuran penuh. Sel-sel persegi dipotong laser menjadi dua dan dirakit menjadi dua kelompok sel atas dan bawah yang bekerja bersama secara paralel. Konfigurasi sel ini memiliki banyak manfaat, termasuk peningkatan efisiensi karena kerugian resistitif yang lebih rendah melalui busbar, karena setiap kelompok sel beroperasi pada tegangan yang sama tetapi setengah arus. Arus yang lebih rendah juga menghasilkan suhu operasi sel yang lebih rendah, membantu mengurangi potensi pembentukan dan keparahan hotspot karena naungan, kotoran, atau kerusakan sel. Selain itu, setiap kelompok sel berukuran setengah, jarak busbar berkurang setengahnya, yang berarti busbar yang lebih kecil dapat digunakan sehingga mengurangi kehilangan daya dan meningkatkan efisiensi. Akhir-akhir ini sejumlah produser seperti Trina Solar telah mulai memproduksi sel persegi ekstra besar 210 mm yang dapat dipotong menjadi 3 bagian, yang dikenal sebagai sel sepertiga potong. Sel format besar ini digunakan untuk menghasilkan panel berdaya tinggi hingga 600 watt. Keempat adalah teknologi singlet cell atau sel sirap. Singlet cell adalah teknologi baru yang menggunakan strip sel tipis tumpang tindih yang dapat dirakit baik secara horizontal
maupun vertikal di seluruh panel. Sel sirap dibuat dengan laser memotong sel ukuran penuh normal menjadi 5 atau 6 strip dan melapisinya dalam konfigurasi sirap menggunakan perekat sambungan sisi belakang. Sedikit tumpang tindih dari setiap strip sel menyembunyikan satu busbar dan menghubungkan strip sel. Desain unik ini mencakup lebih banyak area permukaan panel karena tidak memerlukan sambungan busbar sisi depan yang menutupi sebagian sel, sehingga meningkatkan efisiensi panel seperti sel IBC. Manfaat lain adalah bahwa sel-sel sirap panjang biasanya terhubung secara paralel yang sangat mengurangi efek bayangan karena setiap sel panjang secara efektif bekerja secara independen. Selain itu, sel singlet relatif murah untuk diproduksi sehingga dapat menjadi pilihan performa tinggi yang sangat hemat biaya. Serapim adalah salah satu produsen pertama yang merilis modul sel singlet dengan jajaran panel Eclipse berkinerja tinggi. Seri SunPower P adalah panel yang paling hemat biaya dalam jajaran SunPower yang dirancang terutama untuk aplikasi secara besar. Produsen terkenal lain yang memproduksi panel surya singlet cell adalah Hyundai, Yingli Solar, dan Yenshine. Kelima, teknologi IBC. Sel IBC atau Interdigited Back Contact memiliki kisi 30 atau lebih konduktor yang terintegrasi ke sisi belakang sel. Sel silikon IBC tidak hanya lebih efisien tetapi jauh lebih kuat daripada sel konvensional karena lapisan belakang memperkuat seluruh sel dan membantu mencegah retak mikro yang pada akhirnya dapat menyebabkan kegagalan sistem surya. SunPower menggunakan lapisan pondasi belakang IBC padat bermutu tinggi pada desain sel Maxeon yang dipatenkan bersama dengan permukaan seperti cermin logam yang sangat reflektif untuk memantulkan cahaya. Sisi belakang sel IBC Maxeon sangat toleran terhadap tekanan dan tekukan, tidak seperti sel konvensional yang relatif rapuh. Keenam adalah teknologi heterojunction. Sel surya heterojunction menggunakan dasar silikon kristal umum dengan lapisan film ultratipis silikon amorf di kedua sisi membentuk apa yang dikenal sebagai heterojunction. Lapisan silikon amorf tambahan mengurangi rekombinasi di persimpangan NP yang mengurangi kehilangan dan meningkatkan efisiensi sel. Panasonic menciptakan jajaran panel heterojunction yang efisien dan menjadi yang terdepan dalam teknologi sel HJT selama bertahun-tahun. Grup REC juga merilis panel seri Alpha yang menggunakan sel heterojunction setengah potong yang dikombinasikan dengan 16 busbar mikro untuk mencapai efisiensi panel 21,7%. Karakteristik yang paling mengesankan dari sel heterojunction adalah koefisien suhu yang sangat rendah, yaitu sekitar 40% lebih rendah dibandingkan dengan sel kristal silikon poli dan mono. Perlu dicatat bahwa panel dan suhu sel juga dipengaruhi oleh jenis dan warna atap, sudut kemiringan, dan kecepatan angin sehingga pemasangan panel datar di atap yang sangat gelap biasanya akan mengurangi kinerja panel dibandingkan dengan atap yang berwarna lebih terang. Yang ketujuh adalah teknologi bifasial. Teknologi bifasial memungkinkan panel surya bisa memanfaatkan pantulan sinar matahari dari bawah. Teknologi panel surya bifasial akan memberikan potensi peningkatan daya output solar PV. Modul PV bifasial tidak menggunakan lapisan warna putih di belakang panel, melainkan menggunakan lapisan transparan agar bisa menangkap radiasi difusi. Radiasi yang dipantulkan dan didiffuse pada sisi belakang panel surya dapat meningkatkan output daya modul surya. Radiasi yang diterima oleh modul terdiri dari beberapa jenis, yaitu radiasi langsung dari matahari, radiasi diffuse tidak langsung yang disebabkan oleh partikel udara, awan, dan lainnya, serta radiasi yang dipantulkan dari permukaan yang dekat dengan modul surya, misalnya atap, tanah, atau beton. Teknologi bifasial pada solar PV memiliki beberapa kelebihan, diantaranya mengurangi microcracking, delaminasi, dan korosi kelembapan menjadikan suhu solar lebih rendah. Tidak semua teknologi ini ada pada satu panel surya. Produsen biasanya mengkombinasikan 2, 3, 4, sampai 5 teknologi tersebut untuk menghasilkan tingkat efisiensi tinggi, namun juga rasional secara biaya. Oke kawan-kawan, demikian. Terima kasih.